Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Falevi dari Ilmu Politik 2017. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas video mengenai politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh tugas ini dari Dr. Muhammad Safi. Ya, sebelum kita mengetahui materi dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mungkin kita harus mengetahui politik hukum adalah serangkaian konsep atau atas kebijakan dasar dan penyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik untuk pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. Kemudian ada semenjak Indonesia merdeka hingga reformasi bangsa Indonesia belum memiliki sistem hukum yang murni bersumber dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri, tetapi memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kendati demikian, ya, pembenahan hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti, atau menyempurnakan pasal-pasal yang telah ada saat ini. Dan pasal-pasal yang telah ada dalam Undang-Undang 1945 yang banyak pihak menilai ada pasal yang tidak relevan lagi dan perkembangan zaman dengan mengganti hukum yang baru yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sesuai dengan perkembangan Indonesia saat ini. Sejalan dengan itu, politik hukum sangat berperan bagi penguasa atau pemerintah untuk membangun hukum nasional di Indonesia yang dikehendaki. Kemudian ada pula peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa dilepas dari konteks sejarah sepanjang sejarah negara Republik Indonesia. Telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian berdasarkan periode sistem politik antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan produk politik. Maka, karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkan berubah. Ya, pada masa reformasi 1998, misalnya, terjadi perubahan pada berbagai undang-undang, seperti undang-undang tentang partai politik, pemilu, dan susunan, serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Ya, masih banyak lagi ya, dan lain-lain. Selain itu juga perubahan terjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni penghapusan ketepatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) dan perubahan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Setiap negara terdapat politik hukum yang perannya sebagai kebijakan dasar bagi penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk Indonesia. Kemudian juga Indonesia nampaknya berada pada posisi negara yang menyusun politik hukumnya secara sistematis dan terprogram baik. Karena alasan dari negara jajahan menjadi merdeka maupun alasan ideologis amanat reksida, yaitu cita hukum yang termuat dalam konstitusi dan pembukaan UUD 1945. Ada kehendak bahkan kebutuhan untuk terus memperbaiki, mengganti, atau menyempurnakan hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum yang baru. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, politik hukum itu diartikan sebagai kebijakan
dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan atau sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk tujuan negara yang kita citakan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa politik hukum dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal negara Republik Indonesia. Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang dikehendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang kekuasaan. Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan untuk kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum diciptakan, apa tujuan penciptaannya, dan kemana arah yang hendak dituju. Politik hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi, dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan demikian, melalui politik hukum, negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya memerankan fungsi signifikan dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan di Indonesia peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Selain itu, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum atau law reform. Karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum jurisprudensi. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencangkup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Begitu pula Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pengesahan suatu rancangan peraturan perundang-undangan menjadi undang-undangan adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara presiden atau eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat legislatif. Inilah politik hukum yang berjalan saat ini sebagaimana amanat konstitusi. Dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, kekuatan hukum yang diperoleh oleh suatu perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Ada yang mana jenis dari hierarki peraturan perundang-undangan itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada Undang-Undang 1945, yang kedua ada ketetapan MPR, yang ketiga ada Undang-Undang Peraturan atau Peraturan Pemerintah. Nah, kemudian ada peraturan perundang-undangan atau pengganti undang-undang, itu juga dibagi menjadi beberapa lagi. Nah, yang keempat itu ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada peraturan daerah provinsi. Dan juga yang ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, setiap negara
tentu memiliki tujuan masing-masing. Berbagai kendala tentu akan timbul selama pencapaian tujuan negara tersebut, baik kendala internal maupun kendala eksternal. Masalah sosiologis dan yuridis eksternal. Suatu negara pun sangat mempengaruhi dalam perwujudan tujuan negara tersebut. Tujuan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Setiap negara pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai suatu sesuai dengan undang-undang dasarnya. Undang-Undang 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Tetapi dalam prakteknya hukum seringkali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik, sehingga tidak sedikit orang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan Undang-Undang 1945. Nah, Undang-Undang 1945 mengakui hak, termasuk hak milik dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara, khususnya dalam bidang hukum mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan, dan telah berlaku sampai saat ini, yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dari hidup serta berlaku dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Menyebutkan kemerdekaan daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea itu mempunyai makna mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Politik hukum adalah orientasi pembangunan menghalangi orang untuk berbuat zalim. Berdasarkan pembahasan di atas tentang politik hukum dan perannya dalam pembangunan hukum di Indonesia pasca reformasi, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan, dan ada pula kesimpulan yang telah disimpulkan dari penulis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum. Yang kedua, itu ada upaya pembangunan hukum di Indonesia hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti, atau menyempurnakan peraturan-peraturan warisan kolonial dengan peraturan-peraturan berdasarkan nilai-nilai sosial. Budaya bangsa Indonesia sendiri sesuai dengan perkembangan zaman di Indonesia saat ini. Yang ketiga, itu ada proses pembangunan hukum nasional pada masa reformasi. Terjadi perubahan pada berbagai undang-undang, serta seperti undang-undang tentang partai politik, pemilu, dan susunan serta kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, dan lain-lain. Selain itu, perubahan juga terjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni penghapusan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau bisa kita sebut adalah TAP MPR, dan perubahan Undang-Undang Dasar UUD 1945
Dan yang terakhir, yang keempat, itu kesimpulan yang keempat, ada pembangunan hukum nasional hendaknya dapat menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat, seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan ras, golongan, suku, partai, agama, dan bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Nah, jika kita bahas masalah hukum, mungkin politik hukum itu bisa kita sebut sebagai kebijakan sebagai dasar. Ya, politik hukum itu adalah kebijakannya sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara. Nah, khususnya dalam bidang hukum, mengenai politik hukum yang akan berjalan. Nah, sedang berjalan dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Nah, itu. Kemudian ada pula yang kita harus ketahui juga, produk-produk hukum itu di Indonesia merupakan produk politik. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan yang sangat kuat, yang sangat bebas dalam politik hukum ini. Untuk membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena memang dia memiliki kekuasaan atas politik hukum ini. Dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Begitu pula Presiden berhak mengajukan perancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, karena memang pengesahan pun undang-undang itu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, karena kalau kita lihat juga, sehingga dalam pengesahannya suatu rancangan undang-undang itu menjadi undang-undangan, agar menjadi undang-undang adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, begitu pula inilah politik hukum yang berjalan saat ini, sebagaimana amanat konstitusi yang pernah dijalankan. Nah, ada pula yang mungkin kesimpulan yang terakhir itu pembahasan mengenai suatu mekanisme penciptaan peraturan undang-undangan, salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang dikehendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang kekuasaan. Ya, mungkin dari saya, Reza Falevi, untuk pembahasan mengenai politik hukum itu saja, dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.